saya ke sana Pak dan di-host langsung oleh Presiden IDB gitu. Iya, iya. Dan dimainkan lagu di situ. Ya, saya mendapatkan penghargaan yang saya nggak pernah lupakan Iya, gitu. itu. Apa dapat? Cuman sayang sekarang nggak pernah dimainkan lagi Pak gitu. Iya, nanti kita coba. Apa nanti mudah-mudahan nanti setelah kita putar ini ingat lagi. Iya, 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 iya. Tapi Pak gitu ya, pada saat nulis ini apa yang Bapak pikirkan waktu itu? Karena kan ini menyentuh sekali Iya, iya. liriknya itu. Sebetulnya saya merasa saya berasosiasi dengan Asian Development Bank ya Pak ya, dan bahkan waktu itu kan lagi general capital increase Pak ya, lagi untuk meningkatkan modal Pak ya, Iya. untuk memberikan servis lebih banyak. Pada waktu itu kan kemiskinan kan tinggi sekali Pak ya, Iya. jadi kemiskinan tinggi sekali. Dan saya kan jadi waktu G20 kan jadi chairman untuk MDB reform Pak ya, Multilateral MDB Development Bank Oke. Reform. Jadi saya diminta menjadi chairman, wakil chairman saya adalah dari Prancis waktu itu. Jadi saya jadi chairman, kita bikin beberapa session, kita mengundang MDB selalu Pak. Mhm. Bahkan Islamic Development Bank sampai datang dengan presiden IDB-nya gitu. Mhm. Tapi Mhm. ADB juga selalu datang dengan direkturnya ya. Datang IMF barang itu. IMF enggak Pak, World Bank, ADB, IDB, lalu EDB Pak ya, European Development Bank gitu. Sama Inter-American Continental Development Bank. Oke. Lalu kita membenchmark ya, seperti apa. Misalnya soal chairmanship ya, kenapa sih chairmannya selalu dari Jepang kalau IDB gitu ya. Kenapa kalau Amerika tuh, kalau World Bank tuh selalu dari Amerika. Kenapa IMF selalu dari Eropa. Nah, gitu. Itu kita benchmark. Ke IDB kenapa selalu dari Arab Saudi. Kita bikin aja benchmark. Kemudian kita bikin benchmark lagi bagaimana soal renumerasi waktu itu ya, renumerasi. Bagaimana supaya bank-bank ini bisa meleverage kepada negara-negara miskin. Nah, saya yang pikir bagaimana ADB bisa membantu kemiskinan di Asia, Pak. Jadi itu aja yang saya pikirkan, bagaimana kalau saya bilang gini, oke, kalau kamu saya tambahin modal gampang gitu, tapi bisa nggak menambah pelayanan kepada supaya orang miskinnya berkurang gitu. Jadi kira-kira itu aja Pak yang mau saya sampaikan message-nya itu. Itu luar biasa sekali Pak. Itu banyak orang, saya kan duduk tapi di bagian belakang, bagian belakang. Karena kan sesuai dengan hierarki kepangkatan kan, staf ahli kan harus duduk di belakang gitu. Bapak staf ahli waktu itu ya? Staf ahli saya itu. Oh, staf ahli Bapak itu? Staf ahli Pak waktu itu saya. Nah terus Bapak kan masih jadi ID toh? Enggak? Enggak, belum Pak, belum. Oh, belum ya, setelah itu baru ID. Belum. Nah belum. Jadi Iya. di belakang makanannya enak, lagunya jadi orang-orang boleh bilang, "This is nice song." Dia bilang gitu. Kalau saya kan bahasa Inggrisnya nggak mau jauh, nggak begitu kedengeran kan. Jadi cuma tone-nya aja enak sekali dan orang banyak sekali apresiasi. Dan itu live Pak, live. Dan suasananya kan luar biasa itu Pak di GWK itu. Dan Bapak tahu ya, setelah selesai itu hujan Pak. Iya, betul. Setelah itu kan itu ada kecak itu ya, turun itu kecak gitu kan bagus. Lalu kemudian setelah selesai itu brus hujan Pak. Saya kira itu memang banyak orang mengatakan bahwa kalau sebuah kegiatan dilaksanakan di Indonesia, itu hal-hal yang sifatnya non teknis kayak gitu. Jadi ya grande luar Pak. biasa. Nah itu yang repot kemudian yang menjadi tuan rumah annual meeting ke-43. Sebelum sesudahnya kan apa itu Pak ya? India ya kalau nggak salah. Bukan. India sebelumnya Pak. Wah itu kering banget India Pak. India kering. Kemudian di Hyderabad waktu Pak India. Kemudian di former Soviet Union. Iya itu apa namanya? Kazakhstan atau apa? Bukan. Gitu. Uzbek Ya, di Uzbek. kering sekali Pak. Iya, Apalagi negara komunis begitu. Iya, jadi kering sekali Pak. Nah, saya akhirnya punya pengalaman itu. Jadi setelah itu selesai, sebetulnya sebelum itu selesai sih, saya mendapat telepon subuh-subuh ya dari orang hebat waktu itu namanya Bapak Anggito. Telepon ke saya, Mas, dapat pesan ini dari Bu Sri Mulyani. Apa Pak? Sampean ditugaskan jadi Executive Director di ADB.
Padahal yang dulu-dulu eksekutif director IDB Keren-keren Pak ya. iya kan, jadi waduh ini tugas berat ini. Agus Gitu. Haryanto ya Pak ya. Iya kan gitu. Terus kemudian Pak Yusuf Yusuf Anwar. Anwar kan gitu ya. Jadi wah itu beban berat itu Iya iya iya. bagi saya. Nah tapi ada problem yang waktu itu saya hadapi karena saya ditugaskan sebagai ketua tim reformasi birokrasi Iya iya waktu iya itu iya. Pak iya, ya. iya. Sama Ketua pelaksana harian pada Pak Edi sama Pak Edi, Edi Kalahar Abdurrahman, Reformasi sama Birokrasi Pak Agus Muhammad barang itu sama ya. Pak Agus Muhammad. Jadi waktu itu saya ditugaskan untuk membuat Iya, open iya, iya, iya. bidding jabatan ID di Bank Dunia sama di ADB. Udah keluar itu 5 calon beberapa orang. Kita ajukan ke Bu Menteri kan. Tapi tiba-tiba kan saya kan nggak ikut dalam bidding itu. Dan waktu itu yang wawancara keren-keren loh Pak. Pak Iya, Andi iya. Salim. Oh iya iya. Iya. Ingat. Jadi Pak Mari Muhammad. Ah, Pak Mari Muhammad, iya, Pak iya, Andi iya, Salim. iya, iya. Kemudian ada Pak Pak Yanus Sumarlin, Hutagalung. Pak Sumarlin mungkin ya. Iya. Oh, jadi waktu itu, waduh ini gimana ini? Tiba-tiba itu. Terus saya kan ngomong sama Pak Anggito waktu itu. Ah. Mas, ini sudah di bidding loh. Dan saya tidak masuk dalam bidding. Kita sedang melakukan reform loh Pak ini. Ah. Jangan sampai nanti melukai reform Wah. kita. Gitu. Tapi perintah ya perintah Iya, iya, laksanakan. Pak Anggito saya kira itu juga bagi saya Iya, itu iya. pengalaman internasional yang luar biasa. Iya iya. Karena saya berada di sebuah institusi yang betul-betul ukuran kinerjanya, Ya, key ya. performance indicator betul-betul standar internasional. Dan beruntung saya pernah bekerja dengan Bapak, dengan Bu Sri Mulyani yang betul-betul kita melakukan sebuah standarisasi dan kriteria yang jelas gitu. Dan saya kan mendapatkan privilege untuk bisa menjadi executive director di ADB. Jadi pada kesempatan kali ini saya kira perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Anggito ya. Walaupun memang itu tidak mudah gitu Iya iya. untuk meyakinkan itu. Dan di buku Bu Sri Mulyani kan minta membuat setiap eselon 1 yang pensiun membuat biografi. Oh. Dan itu Bu Sri Mulyani ditanyain oleh penulisnya. Kenapa Bu kok Ibu memilih Pak Marwanto untuk menjadi ID? Jadi beliau jelaskan di situ ada. Jadi saya baru jadi rupanya saya tidak dibuang ya gitu ya. Jadi rupanya itu justru mendapatkan sebuah penghormatan gitu ya. Ya Karena tadi banyak persepsi dibuang. yang berkembang itu adalah saya dibuang gitu loh Pak. Ya, Walaupun saya tidak punya pemikiran seperti itu. ya sekarang ini saya testimoni itu nggak dibuang Pak. Saya testimoni karena saya mengusulkan Bapak ke Bu Sri Mulyani. Itu sejarah itu ada. Dan waktu itu kan sekuensinya kan saya bilang Bu, ini kan kita baru aja ngedein ADB ini nambah modal dan kita kan menjadi chairman-nya untuk nambah modal. GCI itu Pak ya, General Capital GCI, Increase gitu. Nah kalau kita nggak taruh orang yang kompeten, rasanya rugi gitu. Dan kita harus memanfaatkan ADB kan. Kalau Bu Sri Mulyani kan maunya ini kita udah ngasih sesuatu, kita dapat apa gitu. Jadi kita mesti manfaatkan semaksimal mungkin. Dan itulah kita mencari the best candidate yang ada gitu ya, dengan segala kekurangannya tentunya dari yang ada. Dan ya pilihannya Pak Marwanto gitu ya. Saya tidak tahu reaksi Bapak waktu itu ya, karena saya udah bilang Pak ini bukan kita membuang ya, tapi betul-betul kita ingin menaruh, berinvestasi lah di ADB ini dengan resources yang paling bagus ya. Gitu Pak Marwanto. Jadi Jadi ini luar saya nggak biasa ngipul nih Pak, saya beneran ini perlu saya baikat. Ini saya betul-betul inget tuh Pak. Dan ada beberapa, kalau waktu itu ada beberapa nama lah gitu ya. Nama di ADB, lalu kemudian di Bank Dunia itu apa namanya itu? Alternative Bukan alternatif, di bawah lagi. Oh, advisor. Advisor. Nah itu kalau itu rame waktu itu. Rame itu artinya saya taruh personal guarantee lah ke beberapa nama. Saya nggak sebut nama ya, tapi itu kalau Pak Marwanto saya bilang ini Pak Marwanto itu. Ya, sing keriting itu ya. Tapi alhamdulillah Pak itu bukan hanya kita membuat Pak Marwanto menjadi pengalaman, tapi sebetulnya kita menaruh orang yang terbaik dari yang ada. Iya. Jadi Pak Anggito saya kira kiprah Pak Anggito di BKF itu sangat-sangat terlihat betul waktu itu membuat BKF menjadi standar
organisasi Ya, yang ya. kelas dunia itu seperti Ya, ya, itu. ya. Waktu itu sama Bu Mari Pangestu ya ingin Heeh, membuat juga BKF tapi di Kemendak. iya. Terus kemudian waktu itu ada lagi Pak siapa ya perindustrian siapa ya waktu itu juga ngundang gimana sih Hmm. kok bisa ah, Sri Mulyani ini kok punya punya nerve system seperti itu gimana bangunnya gitu Iya, ya. iya, iya, Ya iya. saya bilang itu semuanya tone from the top ya. Iya, Jadi iya. pimpinannya itu seperti apa dan saya bilang kalau reform itu kan dimulai dari pimpinan ya dan dia yang melakukan reform dulu dirinya sendiri dulu melakukan reform baru dia akan diikuti oleh yang lain gitu. Gitu. Iya, iya Bang itu. Nah, akhirnya kan Pak Anggito 2012 Ya, itu resign dari ya. BKF. Nah, Jadi kita semua kaget ini. iya ya. Waduh. Nah, pada saat itu kan saya di Manila itu, Pak. Inilah ya Bapak ya. Saya Iya di ya ya. Manila, Pak. Saya Ya. di Manila. Gaduh Pak itu Pak, gaduh Ya, terus gaduh. gaduh. Waduh, ada apa ini gitu. Dan saya ingat Pak Anggito sempat main ke Manila dan kita Nah, ngobrol-ngobrol ya ya gitu itu. ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, memang terjadi apa ya perubahan ya waktu itu ya, Ya Pak ya ya. ya. Yang memang apa kita tidak tahu semuanya Iya ya. gitu. Ya. Tapi ini kan begini Pak, orang heran termasuk saya, Bapak itu kan sudah berjuang dari bawah untuk Hmm. mengangkat Kementerian Keuangan Hmm. dalam konteks memasukkan unsur-unsur makro yang bisa diterjemahkan dengan baik oleh Hmm. stakeholder. Hmm. Ya, terlepas bahwa Bu Sri Mulyani memang sangat apa ya talkative ya masih sangat-sangat apa fasih sekali baca Hmm. itu, Hmm. tetapi kan memang Bu Sri Mulyani perlu orang gitu, Operator lah, orang operator. yang Operate ya. operate. Nah, tapi pada saat itu kan kemudian terjadi perubahan kepemimpinan kan ya Pak Ya ya. ya. Bu Sri Mulyani Bank ke Dunia. Bank Dunia, masuk Pak Agus Marto Ya. di dalam tim Kementerian Keuangan. Nah, kita kaget itu Pak Anggito resign itu. Ada yang bisa di-share Pak itu? Bisa, itu sudah saya jawab. Saya punya buku yang sudah menjawab itu Mhm. sebetulnya. Jawabannya sih sebetulnya ada masalah pribadi ya, personal. Personal itu artinya bukan I'm nothing against everyone ya, enggak, saya Mhm. enggak. Pada waktu itu orang tua saya sakit, Pak. Bapak saya sedang sakit Oh, Pak keras. Suarsono Satu ya, sedang sakit ya. sakit keras dan membutuhkan orang yang mendampingi beliau gitu. Dan kalau sakit seperti itu kan harus lama gitu ya, harus stay gitu ya. Mhm. Terus yang kedua, ini juga qadarullah ya karena Allah yang mengatur semuanya. Anak saya yang pertama kan keterima di UGM, Pak, gitu ya. Oh, Terus anak yang kedua keterima di Magelang, Pak, gitu oh ya. ya ya. Jadi Jadi Mbak Nadia ke Magelang, Magelang, satu ke Mas Didi Jogja, di Jogja. Jogja. Lah Oh, kemudian istri saya udah selesai S2-nya, Pak, pas gitu loh. Jadi hmm. semuanya Allah yang mengatur, kayaknya sih saya mesti pulang gitu ya. Itu is a naluri yang sederhana. Kemudian waktu itu Pak Marwan sebagai dekan ya, gitu ya. Marwan Nasri ya, Pak. Mas Nasri, Pak Marwan Wihan, bagus ya. ya, terus Pak Konco Musing Ganteng ini Pak Wihana gue Iya, iya, jadi wakil dekan kan. iya. Nah, lalu mereka ingin bangun mereka baru memerger PPM, PPE, PPA Pak jadi Mhm. satu. Nah, mereka membutuhkan orang yang memimpin lembaga penelitian. Nah, kan terakhir itu kebetulan Pak Wihana kan sering main ke BKF Pak gitu ya. Waktu itu kita sedang bikin program S2 dengan Amerika Pak itu dan saya kirimkan 30 orang. Jadi memang nggak ada yang sesuatu yang kebetulan Pak gitu ya, tapi memang ada yang narik saya, ada demand pool-nya gitu loh, Pak. Demand pool-nya ke sana. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi it's ingin pulang aja Pak gitu ya. Saya Hmm. sudah 10 tahun, I think it's enough gitu ya. Dan mungkin saya salah satu dari eselon 1 yang lama Pak gitu. Kan umumnya kan eselon 1 tuh nyampat 3-4 tahun karena 3 umurnya tahun, sudah 4 mau tahun ya. pensiun Pak. Mungkin kecuali Pak Hadianto ya. Hadianto Hmm. cukup lama ya eselon 1. Kan dia masuk eselon 1 dalam usia yang masih muda. Masih muda ya. Saya kan masuk di eselon 1 usia 30 tahun Pak, 32 tahun gitu. Mhm. Staf ahli baru BKF saya umur 34 tahun. Jadi saya cukup muda dan lama sebagai eselon 1 gitu. Saya merasa it's time for me to go back gitu ya, untuk recharge gitu. Jadi makanya saya tuh bilang itu I'll be back gitu ya. Saya akan kembali nantinya gitu. Saya yang recharge aja. Message itu nggak smooth gitu Pak ya, nggak smooth dan bitter gitu loh. Bitter sweet gitu artinya Mhm, gitu. mhm. Jadi Bu Sri Mulyani pulang, saya nggak sempat ngobrol sama dia. Kemudian Pak Agus Marto datang, saya juga nggak sempat ngobrol sama beliau kan, nggak sempat ngobrol. Ini this is truth gitu begini gitu loh.
dan saya nggak sempat untuk ngobrol secara apa namanya one on one gitu. Kebetulan waktu itu juga masih ada beberapa isu yang unresolved ya terkait dengan Century barang macam-macam itu yang mungkin saya memposisikan agak sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda meskipun saya support dari apa namanya kebijakan kementerian waktu itu kan saya cukup kritis ya, kenapa kok kita mesti apa recap gitu ya, padahal itu kan ya mohon maaf ya harusnya BI yang bertanggung jawab lah kira-kira gitulah gitu. Ada yang mengatakan saya punya strong voice mengenai itu sehingga saya agak setengah-setengah soal ini gitu loh. Kenapa mesti diselamatkan bank seperti ini gitu ya. Nah, itu saya cukup kritis ya dan waktu itu dan kemudian di DPR saya juga waktu itu kan APBN sampai dibahas berapa kali ya. Saya cukup dekat dengan DPR gitu. Saya dianggap dekat sama DPR gitu. Padahal saya nggak ada intensi apa-apa. Saya cuma nggak punya power apa-apa kan sebagai PKF kan nggak punya budget, nggak punya apa-apa ya. Tapi ada sisi objektifnya yang saya kurang tahu Pak sebetulnya. Tapi kalau subjektif yang bisa saya jawab itu adalah as my personal intention saja, personal keinginan ingin pulang tuh kuat sekali gitu. Kuat sekali. Apalagi loh ya anak saya dua-duanya udah di Jogja, terus saya udah selesai kuliahnya di S2 di UI kan kuliahnya. Nah, kita pulang aja yuk gitu. Simple as that gitu loh Pak, simple as that gitu. Bahwa kemudian ada masalah wakil menteri yang nggak jadi itu menurut saya ya bagian dari ketidakcermatan dari pemerintah aja gitu. Waktu itu kan saya udah tangan-tangan nih Pak Marwanto, saya tangan-tangan, fakta integritas, sudah mau dilantik, tiba-tiba ada yang mengatakan saya masih 1B gitu ya. Dan waktu itu oleh 4B, golongan 4B. 1B Pak. Oh 1B, Eselonnya, ya. 1B. Padahal waktu itu ya, setelah itu saya jadi 1A Pak. Jadi waktu itu saya kan PJS ya, PGS, Kepala BKF, tapi kemudian 6 bulan sebelum pelantikan itu, saya sudah 1A. Jadi tetap aja nggak bisa gitu ya. Setelah nggak jadi itu loh Pak, setelah nggak jadi dilantik, kemudian kan diproses oleh Bu Sri Mulyani, diproses cepat-cepat, kemudian saya 1A, tapi nggak juga dilantik juga gitu. Jadi ada semacam apa ya, sesuatu yang saya nggak tahu, kenapa kok saya nggak dilantik juga, saya bertanya-tanya waktu itu. Buat saya sih, ini kan rezeki kan Allah yang kasih ya, jabatan juga kasih Allah. Jadi kalau memang saya nggak jadi dilantik for no reason, ya sudah nggak ada masalah gitu buat saya. Dan saya ketika saya pulang ya saya juga nggak ada masalah gitu, saya nggak ada hard feeling sama sekali gitu. Saya nggak langsung menjadi orang yang marah-marah pada pemerintah juga, saya nggak ada hard feeling pada siapa-siapa, meskipun ada story behind it yang mungkin orang akan mengkait-kaitkan. Tapi the truth adalah saya tidak ada hard feeling, saya as my personal reason aja, alasan pribadi aja Pak semata-mata, saya ingin pulang. Dan ya alhamdulillah saya 2 tahun, saya jadi ketua kepala P2EP Pak ya, Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Ekonomi, di mana saya dibesarkan oleh kampus ini. It's time for me untuk membangun career di sini gitu. Dan sebetulnya saya punya hopeful di sana ya, tapi ya itu 2 tahun kemudian saya di 2012 saya diminta menjadi Dirjen Haji, itu suatu yang unexpected juga itu Pak. Sebelum ke situ Pak Angito. Tetapi pada saat Pak Angito balik ke Jogja, itu kemudian ada gedung-gedung baru yang title-nya itu pemikiran of the box, karena ada gedung Pertamina, ada gedung apa gitu kan. Saya kira itu tidak lepas dari tangan dingin Pak Angito kan untuk lobby-lobby supaya mereka memberikan support dan bantuan. Itu gedung Pertamina Pak, Pertamina Tower yang di kampus di itu, depan itu kan yang tinggi itu. Itu ya adalah waktu itu Pak Marwan kan sempat, Pak Wihana sempat roadshow ya. Saya datang ke beberapa instansi Pertamina, PLN, Telkom, terus Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, apalagi di beberapa itu. Terus kemudian kan kita bangun gedung sama-sama, ngisi gedung sama-sama. Sekarang masih menjadi legacy saya masih ada. Tapi itu Pak Marwan lah yang lead ya untuk menjadikan gedung itu menjadi tempat yang dan itu artinya sesuatu semacam pionir gitu ya Pak ya. Karena pada masa itu kan belum musim-musimnya seperti itu. Kalau di luar negeri kan biasa gitu ya Pak ya. Endowment ya, itu kontribusi dari perusahaan Fortune 500 lah gitu ya. Atau orang tertentu orang-orang kaya. Dan itu saya kira itu merupakan
kontribusi bagaimanapun juga memang itu tim kan Iya, Pak ya. iya, iya. Tim, tapi warna itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari Iya, iya. Ya, networking alhamdulillah. Pak Anggito yang luar biasa Alhamdulillah. waktu itu.